dengan adanya tuntutan akademis yang semakin kompleks. Ditambah dengan berbagai tanggung jawab pribadi maupun profesional, manajemen waktu menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Melalui webinar ini, peserta akan diajak untuk memahami bagaimana mengatur prioritas, mengidentifikasi gangguan yang dapat menghambat produktivitas, serta memanfaatkan berbagai alat dan teknik untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas. Diharapkan setelah mengikuti webinar, peserta dapat mengelola waktu dengan lebih baik sehingga mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan akademis dan kegiatan lainnya, serta meminimalkan stres yang sering muncul akibat penundaan atau kurangnya perencanaan waktu yang tepat. Manajemen waktu merupakan keterampilan yang sangat penting terutama bagi mahasiswa yang seringkali dihadapkan dengan berbagai tuntutan akademis, kegiatan organisasi, dan tanggung jawab pribadi. Mengapa manajemen waktu itu penting? Yang pertama itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Salah satu manfaat utama dari manajemen waktu yang baik adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis tepat waktu. Mahasiswa yang memiliki jadwal yang terstruktur cenderung dapat menyelesaikan tugas, makalah, dan persiapan ujian tanpa terburu-buru atau terbebani oleh tenggat waktu yang semakin dekat. Dengan perencanaan yang baik, mahasiswa dapat memecah tugas-tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sehingga mencegah terjadinya penundaan. Yang kedua itu mengurangi stres dan kecemasan. Pengelolaan waktu yang efektif juga berperan besar dalam mengurangi stres dan kecemasan yang sering muncul akibat penumpukan pekerjaan ketika tugas-tugas atau kewajiban akademis dikerjakan secara sistematis dan terorganisir. Mahasiswa dapat merasa lebih tenang dan percaya diri. Tidak adanya penundaan memungkinkan mereka memiliki kontrol penuh atas jadwal mereka, yang berkontribusi pada ketenangan pikiran. Sebaliknya, manajemen waktu yang buruk seringkali menyebabkan ketegangan mental, perasaan kewalahan, dan kecemasan karena banyaknya pekerjaan yang belum selesai dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mahasiswa yang pandai mengelola waktu cenderung lebih produktif dan efisien dalam belajar. Dengan adanya rencana yang terorganisir, mereka dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik, menghindari waktu yang terbuang percuma, dan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas. Produktivitas juga meningkat karena manajemen waktu yang baik memungkinkan mereka mengetahui kapan waktu terbaik untuk bekerja, kapan harus beristirahat, serta bagaimana cara mengoptimalkan energi dan konsentrasi mereka. Yang keempat, memberikan waktu untuk kegiatan lain. Manajemen waktu yang baik tidak hanya penting untuk urusan akademis, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hidup. Dengan mengatur waktu dengan baik, mahasiswa dapat menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial, hobi, olahraga, dan istirahat. Keseimbangan antara kehidupan akademis dan kehidupan pribadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Mahasiswa yang berhasil mengelola waktu dengan baik juga lebih mungkin memiliki waktu untuk kegiatan yang mereka nikmati di luar studi, yang pada gilirannya membantu mereka merasa lebih bahagia, lebih terhubung dengan teman-teman dan keluarga, serta lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengenali tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu identifikasi tugas. Langkah pertama dalam mengelola waktu dan tugas dengan efektif adalah mengidentifikasi semua tanggung jawab dan aktivitas yang perlu diselesaikan. Peserta dapat diminta untuk mencatat semua tugas yang mereka miliki, termasuk tugas akademik, kegiatan organisasi, serta tanggung jawab pribadi. Beberapa contohnya bisa meliputi tugas kuliah, ujian, proyek, kegiatan di organisasi, pekerjaan paruh waktu, sehingga kewajiban pribadi seperti keluarga atau hobi. Mengapa penting mengidentifikasi tugas? Dengan memiliki daftar yang jelas, peserta akan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak terjebak pada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan lebih awal. Ini juga membantu dalam melihat keseluruhan beban kerja saling dapat diatur secara realistis. Tugas yang tidak tertulis atau diidentifikasi seringkali cenderung diabaikan atau dilupakan. Setelah semua tugas teridentifikasi, peserta dapat memulai perencanaan dengan prioritas yang tepat agar tidak mengalami proses penundaan. Yang ketiga, prioritas tugas. Dalam proses mengatur tugas yang ada sangat penting bagi peserta untuk memahami perbedaan antara tugas yang mendesak dan tugas yang penting. Banyak orang terjebak
melakukan tugas-tugas mendesak yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting. Metode utama yang dapat digunakan untuk membantu menentukan prioritas tugas adalah Eisenhower Matrix. Metode ini membagi tugas ke dalam 4 kuadran berdasarkan urgensi dan kepentingan. Yang pertama itu penting dan mendesak, tugas yang harus segera diselesaikan karena tidak ada pilihan lain. Biasanya ini adalah tugas yang berkaitan dengan tenggat waktu mendekat atau hal-hal kritis yang tidak dapat ditunda. Contoh, menghadapi ujian yang akan datang besok, proyek besar yang harus segera dikumpulkan. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Tugas yang penting namun tidak harus diselesaikan segera, tugas ini memerlukan perencanaan agar dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu tiba, sehingga menghindari stres di kemudian hari. Contoh, mempersiapkan penelitian untuk tugas akhir yang masih beberapa minggu lagi, atau mengikuti kursus tambahan yang dapat meningkatkan keterampilan di masa depan. Yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Tugas yang mungkin mendesak tetapi tidak memberikan dampak signifikan pada tujuan jangka panjang, seringkali tugas ini bisa didelegasikan atau diminimalisir. Contoh, menghadiri rapat yang kurang relevan dengan peran Anda, menjawab Gmail yang tidak terlalu penting. Dan yang terakhir itu tidak penting dan tidak mendesak. Tugas yang tidak memiliki urgensi dan kepentingan yang signifikan sehingga bisa diabaikan atau dilakukan saat semua tugas lain sudah selesai. Contoh, mengecek media sosial secara berlebihan atau menonton televisi tanpa tujuan jelas. Selanjutnya, teknik manajemen waktu. Membuat rencana harian atau mingguan. Manajemen waktu yang efektif dimulai dari perencanaan yang baik. Salah satu cara terbaik untuk menjaga agar tugas-tugas tetap terorganisir dan terkontrol adalah dengan membuat rencana harian atau mingguan. Langkah-langkah berikut dapat membantu peserta menyusun rencana dengan mencakup semua tanggung jawab mereka. Yang pertama, identifikasi tugas yang perlu dikerjakan. Mulailah dengan mencatat semua tugas yang perlu diselesaikan dalam seminggu atau sehari. Yang kedua, alokasikan waktu untuk setiap tugas. Setelah tugas diidentifikasi, tentukan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Pastikan waktu yang dialokasikan realistis dan mempertimbangkan istirahat serta gangguan. Gunakan metode time blocking atau blok waktu, misalnya jadwalkan 2 jam di pagi hari untuk menyelesaikan tugas akademik, 1 jam di sore hari untuk rapat organisasi, dan 30 menit untuk beristirahat di antaranya. Yang ketiga, gunakan alat penjadwalan visual. Peserta bisa memanfaatkan alat bantu seperti kalender digital atau agenda fisik untuk mengatur waktu mereka. Kalender harian atau mingguan memungkinkan visualisasi yang lebih jelas tentang kapan tugas perlu diselesaikan. Blok-blok waktu yang jelas di kalender membantu dalam menjaga fokus dan menghindari penundaan. Setiap blok bisa dilabeli dengan tugas spesifik yang harus diselesaikan, membantu menjaga prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat itu tambahan fleksibilitas dalam jadwal. Rencana harus memiliki fleksibilitas, terkadang tugas tidak berjalan sesuai rencana, dan peserta harus menyesuaikan. Pastikan ada buffer time di antara blok waktu untuk mengakomodasi tugas yang mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Fleksibilitas ini juga membantu dalam mengurangi tekanan terlebih dan memberikan waktu untuk beristirahat sejenak jika diperlukan. Manfaat membuat rencana harian atau mingguan. 1. Meningkatkan efisiensi dengan memberikan struktur yang jelas. 2. Mengurangi kecemasan terkait tenggat waktu yang mendekat karena semua tugas sudah terorganisir. 3. Membantu dalam mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan tugas. Metode Pomodoro. Metode Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang populer untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Metode ini dikembangkan oleh Francisco Cirillo pada akhir 1980-an dan terbukti efektif dalam membantu orang-orang bekerja dengan lebih efisien, terutama untuk tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, bagaimana metode Pomodoro bekerja. Metode ini melibatkan siklus kerja yang terdiri dari periode waktu 25 menit yang disebut dengan 1 Pomodoro.
diikuti dengan 5 menit istirahat. Setelah menyelesaikan 4 Pomodoro atau 100 menit total kerja, peserta disarankan untuk mengambil istirahat lebih panjang sekitar 15-30 menit. Dalam setiap periode kerja, peserta fokus sepenuhnya pada satu tugas tanpa gangguan. Ini membantu mereka bekerja dengan lebih efisien, menghindari multitasking, dan mempercepat penyelesaian tugas. Manfaat metode Pomodoro. Yang pertama itu meningkatkan fokus. Dengan bekerja dalam blok waktu yang relatif singkat, peserta dapat lebih mudah mempertahankan konsentrasi penuh tanpa teralihkan oleh gangguan. Yang kedua, mengurangi kelelahan. Kombinasi kerja intensif dan istirahat singkat membantu mencegah kelelahan mental dan fisik, menjaga produktivitas tetap tinggi sepanjang hari. Yang ketiga, mengelola waktu dengan lebih baik. Metode ini memaksa peserta untuk menghargai waktu mereka dan menyelesaikan tugas dalam kerangka waktu yang terbatas. Ini bisa mencegah prokrastinasi dan membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, menyediakan evaluasi yang lebih jelas di akhir hari. Peserta biasa mengevaluasi berapa banyak Pomodoro yang berhasil mereka selesaikan. Ini menjadi ukuran yang bagus untuk memahami produktivitas mereka. Tips menggunakan metode Pomodoro secara efektif. Gunakan aplikasi atau timer khusus seperti Focus Booster atau Pomodoro untuk mempermudah pencatatan waktu. Fokus hanya pada satu tugas saat bekerja dalam periode Pomodoro, hindari multitasking, istirahatlah dengan baik selama 5 menit antara periode kerja untuk merilekskan pikiran dan tubuh. Menggunakan aplikasi manajemen waktu. Di era digital saat ini, aplikasi manajemen waktu bisa sangat membantu dalam mengorganisir tugas dan menjaga produktivitas. Berikut adalah beberapa rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan oleh peserta. Yang pertama itu Trello untuk manajemen proyek. Trello adalah alat manajemen proyek berbasis papan yang sangat visual. Peserta dapat membuat daftar tugas dalam bentuk kartu, memindahkannya dari kolom to do ke doing, dan akhirnya ke done. Trello memungkinkan kolaborasi dengan anggota tim sehingga sangat berguna untuk proyek kelompok atau kegiatan organisasi. Peserta dapat melampirkan file untuk proyek kelompok atau kegiatan, menampilkan file, menambahkan tenggat waktu, dan memberikan komentar langsung di setiap tugas. Tips penggunaan: buat kolom berdasarkan prioritas atau status tugas seperti penting dan mendesak, menunggu persetujuan, dan sedang diproses, dan lain-lain. Yang kedua itu Todoist untuk daftar tugas harian. Todoist adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat daftar tugas yang mudah diakses. Peserta dapat memecah tugas besar menjadi subtugas dalam menambahkan label seperti penting, tenggat hari ini, atau berulang setiap minggu. Aplikasi ini juga memungkinkan sinkronisasi antara perangkat sehingga daftar tugas dapat diakses di mana saja. Tips penggunaan: gunakan fitur pengingat dan tenggat waktu untuk memastikan tugas diselesaikan tepat waktu. Kelompokkan tugas berdasarkan proyek atau kategori untuk membantu fokus. Yang ketiga itu Google Calendar. Untuk penjadwalan, Google Calendar adalah aplikasi kalender digital yang memungkinkan penjadwalan visual dengan blok waktu yang jelas. Peserta dapat menambahkan acara tenggat waktu dan pengingat, serta menyinkronkan dengan perangkat lain. Aplikasi ini juga mendukung undangan ke acara bersama yang sangat berguna untuk rapat kelompok atau kolaborasi dalam organisasi. Tips penggunaan: gunakan warna berbeda untuk setiap kategori tugas, misalnya akademik, pribadi, organisasi, untuk membantu visualisasi yang lebih jelas. Tips menggunakan aplikasi manajemen waktu secara efektif. Yang pertama itu konsisten dalam menggunakan aplikasi yang dipilih. Menambahkan tugas secara rutin akan membantu peserta tetap terorganisir. Yang ketiga, sinkronisasi antara perangkat, misalnya laptop, ponsel, agar informasi selalu up to date. Buat pengingat otomatis untuk tugas yang penting atau mendekati tenggat waktu agar tidak terlewatkan. Dengan teknik manajemen waktu yang efektif dan memanfaatkan alat-alat digital, peserta dapat menjaga produktivitas,
mereka tetap tinggi serta meminimalisir stres dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Apa itu menunda-nunda? Menunda-nunda atau dikenal juga dengan istilah prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dikerjakan. Meskipun mengetahui bahwa hal tersebut akan berdampak negatif di kemudian hari, kebiasaan ini seringkali disertai dengan aktivitas-aktivitas lain yang kurang penting sebagai bentuk pengalihan seperti berselancar di media sosial atau menonton televisi, sementara tugas utama justru diabaikan. Kebiasaan menunda-nunda ini merupakan masalah umum yang banyak dihadapi, terutama saat berhadapan dengan tugas yang menantang, membosankan, atau memerlukan komitmen waktu yang panjang. Untuk mengatasinya, penting untuk memahami penyebab dan menggunakan strategi yang tepat agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Yang pertama, identifikasi penyebab menunda-nunda. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda adalah dengan mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya. Yang pertama itu kelelahan. Kelelahan fisik atau mental dapat mengurangi kemampuan seorang untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Ketika tubuh dan pikiran lelah, seorang lebih cenderung menghindari pekerjaan berat dan mencari hiburan instan sebagai pengalihan. Solusinya penting untuk mengatur waktu istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan tubuh dengan tidur yang baik, olahraga, dan makan makanan bergizi. Yang kedua itu kurangnya motivasi. Tugas yang tidak terasa berarti atau tidak memiliki dampak langsung pada diri seorang dapat menyebabkan kurangnya motivasi. Misalnya seorang mungkin menunda tugas kuliah jika mereka merasa tidak relevan atau tidak melihat manfaatnya dalam jangka pendek. Solusinya menghubungkan tugas dengan tujuan jangka panjang atau memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicapai dapat membantu membangun motivasi. Yang ketiga itu takut gagal. Ketakutan akan kegagalan seringkali membuat seorang enggan memulai tugas. Mereka mungkin merasa tugas tersebut terlalu sulit atau merasa khawatir hasilnya tidak akan memuaskan. Solusinya, cobalah untuk merubah pola pikir bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Fokus pada langkah-langkah kecil dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir pada awal pengerjaan tugas. Yang keempat, tugas terasa terlalu besar. Ketiga, ketiga tugas Ketika tugas terasa sangat besar dan kompleks, seseorang bisa merasa kewalahan dan akhirnya menunda-nunda karena tidak tahu harus mulai dari mana. Solusinya, memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikerjakan secara bertahap bisa membuat tugas terasa lebih ringan dan mudah dikelola. Yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang penuh dengan gangguan seperti ponsel yang selalu berbunyi, televisi, atau orang-orang di sekitar yang terus berbicara bisa mengalihkan fokus seseorang dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Solusinya, ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengurangi gangguan dan menciptakan ruang yang nyaman untuk bekerja. Selanjutnya, strategi mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Yang pertama, tetapkan tujuan kecil dan terukur. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda adalah dengan menetapkan tujuan kecil dan spesifik yang lebih mudah dicapai. Tujuan yang besar seringkali membuat seseorang merasa kewalahan sehingga memulai dari hal-hal kecil dapat memberikan rasa pencapaian yang instan. Contoh, alih-alih berpikir tentang menyelesaikan proyek penelitian, mulailah dengan tujuan kecil seperti membaca satu artikel referensi hari ini atau menulis 200 kata per hari. Setiap kali tujuan kecil ini tercapai, motivasi untuk melanjutkan tugas akan semakin meningkat dan seiring waktu, tugas besar tersebut akan selesai secara bertahap. Yang kedua, teknik visualisasi untuk meningkatkan motivasi. Visualisasi adalah teknik mental di mana seseorang membayangkan hasil positif dari menyelesaikan suatu tugas. Ini biasanya menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi, terutama ketika tugas tersebut terasa sulit atau membosankan. Contoh, bayangkan diri Anda merayakan pencapaian setelah menyelesaikan tugas besar, atau membayangkan bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan tugas dengan baik sebelum tenggat waktu. Teknik visualisasi dapat membantu mengarahkan energi positif ke dalam proses pengerjaan tugas
dan mengurangi kecemasan terkait kesulitan atau tantangan yang mungkin muncul. Tiga, ciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan. Lingkungan yang dipenuhi dengan gangguan seperti notifikasi ponsel, suara televisi, atau orang-orang yang berbicara dapat membuat seseorang sulit berkonsentrasi dan cenderung menunda-nunda. Menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan bebas gangguan adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, matikan notifikasi ponsel atau letakkan ponsel di luar jangkauan selama bekerja. Yang kedua, pilih tempat kerja yang tenang dan nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian. Yang ketiga, atur meja kerja dengan rapi dan hanya letakkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, otak akan lebih mudah fokus pada tugas yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dengan lebih cepat dan efektif. 4. Gunakan teknik time blocking atau metode Pomodoro. Teknik time blocking dan metode Pomodoro adalah cara yang efektif untuk mengatur waktu kerja dan istirahat secara bergantian sehingga seseorang tidak merasa kewalahan. Time blocking, pisahkan waktu untuk tugas tertentu di kalender Anda dan fokus pada tugas tersebut dalam periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya alokasikan 2 jam pagi hari untuk belajar, lalu 1 jam siang hari untuk tugas lain. Yang kedua, metode Pomodoro. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode Pomodoro melibatkan kerja fokus selama 25 menit diikuti dengan istirahat singkat 5 menit. Ini membantu menjaga konsentrasi dan menghindari kelelahan mental. Yang kelima, tenggat waktu yang realistis. Tenggat waktu yang jelas dan realistis membantu memberikan struktur dan tujuan. Terkadang menunda-nunda terjadi karena seseorang tidak memiliki batasan waktu yang pasti untuk menyelesaikan tugas, atau tenggat waktu yang ditetapkan terlalu jauh sehingga tidak mendesak. Tipsnya, yang pertama, buat tenggat waktu internal yang lebih dekat daripada tenggat waktu resmi agar ada tekanan positif untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Yang kedua, pecah tugas menjadi beberapa bagian dengan tenggat waktu kecil untuk setiap bagian. Selanjutnya, membuat jadwal fleksibel. Mengatur jadwal harian atau mingguan dengan cepat sangat penting untuk menjaga produktivitas, namun jadwal yang terlalu ketat dapat menjadi sumber stres dan berpotensi menyebabkan kelelahan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan jadwal fleksibel yang tidak hanya fokus pada menyelesaikan tugas dan pekerjaan, tetapi juga menyisihkan waktu untuk istirahat, hobi, dan kegiatan lainnya yang menyeimbangkan kehidupan. Pengaturan waktu untuk kegiatan lain. 1. Pentingnya istirahat dan relaksasi. Jadwal yang terlalu padat tanpa ada waktu untuk istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Istirahat tidak hanya penting untuk memulihkan energi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan konsentrasi saat bekerja kembali. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat setelah menyelesaikan beberapa tugas. Tips, setidaknya ambil istirahat sejenak setiap 1-2 jam kerja. Waktu istirahat ini bisa digunakan untuk melakukan peregangan, berjalan-jalan sebentar, atau sekedar mengalihkan fokus mata dari layar komputer. Yang kedua, melibatkan kegiatan sosial dan hobi. Selain waktu untuk bekerja dan belajar, penting juga untuk menyisihkan waktu untuk hal-hal yang Anda nikmati seperti hobi dan kegiatan sosial. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan. Tips, tambahkan ke dalam jadwal waktu untuk bersosialisasi dengan teman atau keluarga, serta kegiatan hobi seperti membaca, menonton film, atau berolahraga. Yang ketiga, penjadwalan waktu cadangan untuk tugas tak terduga. Kehidupan seringkali tidak bisa diprediksi, tugas-tugas baru atau masalah yang tak terduga bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan ruang di jadwal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak atau tugas tak terduga. Tips, alih-alih mengisi seluruh jadwal dengan tugas secara ketat, biarkan beberapa blok waktu kosong yang bisa digunakan sebagai waktu cadangan. Menjaga keseimbangan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi. Memprioritaskan waktu untuk diri sendiri adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Terkadang terlalu fokus pada pekerjaan atau studi
bisa membuat seorang merasa kelelahan dan kehilangan motivasi. Sebuah jadwal yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kehidupan akademik dan pribadi. Yang kedua, mencegah kelelahan dengan menetapkan batas waktu. Terlalu lama bekerja tanpa istirahat atau terus-menerus menunda waktu istirahat dapat mengakibatkan kelelahan yang serius. Oleh karena itu, menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tugas atau aktivitas adalah salah satu cara efektif untuk mencegah kelelahan. Yang ketiga, menggunakan rutinitas yang fleksibel dan realistis. Jadwal yang fleksibel jika berarti bersikap realistis terhadap kemampuan dan waktu yang dimiliki. Jika Anda merasa terlalu banyak tugas yang menumpuk dalam suatu hari, evaluasi ulang dan atur kembali prioritas, menyesuaikan jadwal sesuai dengan kondisi harian yang sangat penting untuk menghindari stres. Yang keempat, melibatkan aktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan. Menyisihkan waktu untuk aktivitas fisik juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Olahraga ringan seperti yoga, berjalan kaki, atau bersepeda tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi. Tips, jadwalkan olahraga ringan setidaknya 3 kali seminggu, tidak perlu waktu yang panjang, cukup dengan waktu 15-30 menit, sudah cukup untuk memberi efek positif pada tubuh dan pikiran. Kesimpulan, manajemen waktu adalah kunci keberhasilan bagi mahasiswa. Dengan mengatur waktu secara efektif, mahasiswa dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan akademik dan pribadi. Melalui perencanaan yang matang, prioritas yang jelas, dan penggunaan alat bantu yang tepat, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan yang lebih besar. Mengidentifikasi penyebab penundaan dan menerapkan strategi yang sesuai seperti menetapkan tujuan kecil, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan menggunakan teknik seperti Pomodoro sangatlah penting. Selain itu, menjaga keseimbangan dengan menyisihkan waktu untuk istirahat, bersosialisasi, dan aktivitas fisik juga berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen waktu tidak hanya sekedar mengatur jadwal, tetapi juga tentang mengoptimalkan potensi diri meraih kesuksesan. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Sekarang, apakah ada di antara teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh on mic atau via chat. Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.